Baik, kita sambil mulai, sambil nunggu yang lain, barangkali masih dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa muhsin wa ruhi sahibi hadal kitab al-imam Ibnu Hajar Asqalani wa ila ruhi jami' masyaykhina sayyun lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melalui Zoom meeting untuk melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita sebelumnya telah membahas tentang sujud sahwi dan akan kita lanjutkan ke sujud tilawah dan sujud syukur nantinya. وبسند متصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, sajadna, kami sujud, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi idzas sama'un syaqqat, tatkala sampai pada surat idzas sama'un syaqqat, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan seterusnya, wa alqat ma fiha wa takhallat, waqra bismi rabbik, dan juga surat Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena di dua surat ini menyimpan yang namanya sujud tilawah. Nah, sekarang kita membahas sujud tilawah. Sujud tilawah itu maknanya sujud bacaan. Tilawah itu membaca. Kalau sujud sahwi, secara literal maknanya adalah sujud karena lupa. Melupakan salah satu sunnah hayat di dalam sholat. Kalau sujud tilawah itu karena ada bacaan di dalam Al-Quran, di beberapa surat Al-Quran. Menurut ulama jumhur ada 15 tempat di dalam Al-Quran itu sunnah kita sujud. Namanya sujud tilawah. Nah, di riwayat Sayyidina Abi Hurairah ini, yaitu di surat Idzas Sama'un Syaqqat dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dua surat ini kami sujud beserta Rasulullah. Berarti sujud tilawah itu disunnahkan jika pembaca atau pendengar. Jadi yang membaca dan yang mendengar itu sunnah sujud. Nah, biasanya di dalam Al-Quran itu di pinggir ada tulisan sajadatun. Jika ada tulisan sajadatun, maka di sana sunnah sujudut tilawah namanya. Gak harus dalam sholat. Di luar sholat, ibu-ibu membaca Al-Quran, kemudian ketemu dengan sujud dengan ayat sajadah. Biasanya di pinggir bertuliskan sajadatun, maka ibu-ibu sunnah untuk sujud. Sujud. Atau di dalam sholat juga sunnah. Seperti itu ya. Adapun syaratnya seperti sujud di dalam sholat. Seperti sholat. Artinya harus dalam keadaan suci. Harus menghadap kiblat. Seperti itu.
kemudian sujud, takbir, Allahu Akbar, sujud, baca di dalam sujud sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Itu ya. Jadi sujud tilawah namanya. Dan itu sunnah bagi yang baca sekaligus juga bagi yang mendengar. Umpamanya ada orang di pinggir kita baca ayat sajadah, maka kita pun sunnah sujud. Nah, ada juga pengganti sujud. Pengganti sujud misalkan nggak mau sujud gitu ya. Entah dengan alasan malas atau alasan apa lagi? Alasan ya sedang tidak mood umpamanya karena ini sunnah gitu ya. Maka bacanya adalah kalimat thayyibah, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu pengganti dari sujudut tilawah. Tapi sebaiknya sekali-kali ya kita sujud kalau ketemu dengan ayatus sajadah. Pamannya baca Quran, nggak ngadep kiblat, maka belok, kemudian ngadep kiblat, lantas sujud. Kayak gitu caranya. Nggak perlu salam juga yang namanya sujud tilawah. Beda dengan sujud sahwi yang kemarin ya. Dan sujudnya hanya sekali, itu sujud tilawah. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibni Abbasin, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Berkata Abdullah bin Abbas, Shad laysat min azaimis sujudi. Surat Shad yang ada Shad wal Qur'anil kayak gitu, itu tidak dianjurkan sujud. Laisat min azaimis sujudi. Jadi memang Shad ini ikhtilaf antara ulama. Apakah di sana ada ayat sajadah atau tidak gitu ya. Sehingga di sini dikatakan laisat min azaimis sujudi. Pokok itu, dan saya sungguh telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu sujud fiha di dalam membaca Shad. Jadi di surat Shad atau surat apa ini Shad? Nanti kita tanyakan. Jadi di surat ini menurut Abdullah bin Abbas memang bukan termasuk yang dianjurkan sujud, kira-kira begitu ya. Tapi sesekali Nabi itu pernah terlihat sujud kayak gitu di surat Shad. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ulama itu selain mazhab Maliki ya mengatakan bahwa tempat-tempat ayat sajadah itu di dalam Al-Quran seluruhnya ada 15 tempat. Kecuali menurut Imam Malik itu ada 12 tempat saja. Nah, namun demikian ada beberapa surat yang diperselisihkan. Di antaranya adalah di Shad ini. Apakah di sana ada ayat sajadah atau tidak, itu memang berselisih para ulama. Wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sajadah sujud tilawah bin najmih di surat An-Najmi. An-Najmu idza hawa. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Thabit itu katibul Quran. Termasuk orang pertama yang menuliskan Al-Quran, itu Zaid bin Thabit. Jadi ketika dokumentasi Al-Quran pertama kali yang dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar, itu adalah Zaid bin Thabit. Jadi Zaid itu dianggap
pakar gitu ya di dalam Al-Quran. Jadi kepakaran itu penting gitu ya. Jadi tidak semuanya dihandle eh, oleh oleh khalifah gitu. Khalifah ketika itu Sayyidina Abu Bakar, kemudian dapat usulan dari Sayyidina Umar bahwa Al-Quran ini harus dibukukan, gitu. Harus dituliskan. Karena banyak hufat, banyak para penghafal itu wafat dan mati syahid di medan perang. Tapi Sayyidina Abu Bakar waktu itu masih ragu. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Kaifa af'al ma la yaf'aluhu Rasulullah?" Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Sayyidina Umar terus merayu dan memberikan masukan gitu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar insyarah qalbuhu. Insyarah itu lapang hatinya dan kemudian memutuskan membentuk lajnah, membentuk tim, yaitu tim Tadwinul Quran, tim dokumentasi Al-Quran. Al-Quran akhirnya ditulis. Nah, itu terjadi sebelum Sayyidina jauh sebelum Sayyidina Utsman. Nanti di Sayyidina Utsman itu di disatukan lagi namanya Mushaf Utsmani kayak gitu. Tapi yang pertama kali mendokumentasikan Al-Quran secara formal, secara kenegaraan dan di hadapan publik gitu ya, secara resmi kenegaraan ya Sayyidina Abu Bakar karena melihat suatu kondisi yang memang mendesak ya, gitu ya. Kayak mendesak. Apakah di zaman Nabi sudah ada yang nulis? Ya ada, tapi belum formal. Seperti Siti Hafsah itu punya catatan Al-Quran. Sayyidina Ali itu punya catatan Al-Quran di pelepah kurma atau juga di tulang kayak gitu, di kain kayak gitu. Belum ada kertas ya. Seperti itu. Berarti melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu tidak selalu tercela gitu ya. Selama itu tidak menyalahi syariat kayak gitu. Apalagi ini dalam rangka menyelamatkan Al-Quran. Jadi Sayyidina Abu Bakar melakukan itu atas usulan dan masukan dari Sayyidina Umar. Jadi Zaid bin Sabit itu ditunjuk sebagai ketua tim. Nah, di sini tampak ya bagaimana para khalifah, bagaimana para sahabat itu sangat menghargai spesialisasi, spesialisasi, keahlian gitu ya. Gak lantas mentang-mentang Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang paling senior, ada Utsman, ada Fulan, ada Fulan. Gak lantas mereka yang jadi ketua tim. Tapi betapa bijaknya mereka itu mengajarkan ke kita bahwa keahlian, spesialisasi itu sangat penting dalam sebuah urusan. Ya kayak di Indonesia. Di Indonesia kan ada tim khusus untuk lajnah tashih Al-Quran. Misalkan seperti Gus Baha itu kan masuk. Jadi seperti itu. Nah, ini urusan keahlian. Nah, Zaid bin Sabit itu termasuk penghafal Al-Quran. Abdullah bin Abbas penghafal Al-Quran. Terus siapa? Abdullah bin Mas'ud penghafal Al-Quran. Tapi yang ditunjuk adalah Zaid bin Sabit. Kenapa? Karena Zaid bin Sabit itu dia seorang ansor yang memang mengerti baca tulis. Dia bisa mengajarkan orang lain menulis. Jadi gak semua sahabat itu dulu ahli dalam menulis, tulis menulis. Makanya di suatu perang dengan Yahudi itu kan banyak tawanan Yahudi. Nah itu Nabi membebaskan beberapa tawanan dengan syarat ngajari anak-anak muda di kota Madinah menulis. Ada.
kejadian seperti itu. Ini penting. An Zaid bin Sabit, diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala. Zaid berkata, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya membaca pada Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najmah, surat An-Najm. Nah, ini menunjukkan bahwa Quran itu harus talaqi. Talaqi itu artinya harus mendengar langsung dari mulut mulia seorang guru, didengarkan oleh muridnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu, ngaji langsung ke Ustadz Mukhlisin dan beberapa asatidz yang aktif di ngaji Al-Quran online-nya itu sudah benar. Jadi Al-Quran itu termasuk tajwidnya itu yang tidak bisa dipelajari secara otodidak. Ada beberapa ilmu di dalam Al-Quran yang tidak mungkin, ada beberapa ilmu di dalam Islam yang tidak mungkin dipelajari secara otodidak melalui YouTube umpamanya, atau melalui aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dia harus talaqi. Makanya di sini bahasanya Zaid bin Sabit, qara'tu, saya membaca. Nah, tajwid, tartil, tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran, itu termasuk yang harus qara'tu ala. Qara'tu ala itu berarti membaca di depan guru. Atau guru membacakan ke murid, murid mendengarkan dan menirukan. Jadi Al-Quran itu termasuk yang tidak bisa dipelajari secara otodidak, gitu ya. Karena kemungkinan salahnya itu besar. Falam yasjud fiha, Nabi tidak sujud di dalam surat An-Najm. Jadi versi riwayat Abdullah bin Abbas sujud, tapi versi Zaid bin Sabit tidak sujud. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa di beberapa ayat tentang sujud tilawah itu diperselisihkan. Tapi secara kuantitas, kira-kira semuanya itu adalah di 15 tempat. Di 15 ayat sajadah. Wan Khalid bin Ma'dan radhiyallahu taala anhu. Kita lanjut. Wan Khalid bin Ma'dan, dan diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu taala anhu qala. Khalid berkata, Fuddilat suratul haji bisajdataini. Fuddilat, dianugerahi suratul haji, surat al-hajj itu dengan 2 sajadah di dalamnya. Jadi satu-satunya ayat yang memiliki 2 ayat sajadah itu adalah surat al-hajj. Surat al-hajj. Rawahu Abu Daud fil Marasil. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud fil Marasil, termasuk hadis mursal. Hadis mursal itu berarti hadis dari tabi'in. Tabi'in itu murid-murid sahabat yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Itu namanya tabi'in. Nah, Khalid bin Ma'dan ini tabi'in. Tabi'in kok bahasa kasarnya kok sok tahu gitu ya. Langsung bilang surat Al-Hajj itu menyimpan fadilah atau menyimpan keunggulan. Dia memiliki 2 sajadah. 2 ayat sajadah. Tabi'in padahal dia, bukan sahabat. Kalau sahabat bilang, nah itu kemungkinan kan mendengar dari gurunya yaitu Rasulullah. Tapi kalau seorang tabi'in, kok sok-sokan langsung bilang, qalah, berkata gitu. Maka itu hadis disebut hadis mursal, hadis marasil. Nah, jika perkataan tabi'in tersebut tidak membuka ruang ijtihad, dalam pengertian ini tabi'in gak mungkin ngarang ini. Pasti dia dengar dari gurunya yaitu sahabat. Maka itu kita katakan sebagai hadis. Namun hadisnya namanya hadis mursal. Tapi kalau kemungkinan itu pendapat pribadi, bukan apa, ada kemungkinan si tabi'in itu ngarang, maka itu bukan hadis. Jadi hadis mursal itu
hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in. Terus statusnya gimana? Diterima atau ditolak? Ini ulama khilaf. Kalau tabi'innya tabi'in pembesar, tabi'innya eh, apa ya? Ulama-ulama besarnya tabi'in gitu ya. Maka diterima. Seperti misalkan Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib itu pembesar tabi'in, tapi juga dia menantu Abu Hurairah. Kemungkinan besar pendapat-pendapat Sa'id Ibnul Musayyib itu berasal dari mertuanya. Maka diterima kayak gitu. Jadi dilihat, jika tabi'innya tabi'in gak begitu terkenal, maka kemungkinan itu tidak diterima. Tapi kalau tabi'in yang memang dikenal kredibel, dikenal kualitas dan kapabilitasnya, maka hadis mursal yang diriwayatkan dia itu diterima. Warawahu Ahmadu. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan wa Tirmidzi mausulan. Mausulan itu berarti hadisnya bersambung. Sebab marosil itu terputus. Marosil itu karena meloncat. Tabi'in langsung menyandarkan satu ucapan kepada Rasulullah. Padahal mestinya tabi'in, sahabat di tengah baru Rasulullah. Tapi dia meloncat. Makanya di situ permasalahan kenapa mursal ini bermasalah. Nah, tapi meskipun hadisnya Khalid bin Ma'dan ini mursal, namun diperkuat oleh hadis yang ini. Warahuhu Ahmad wa Tirmidzi mausulan. Jadi dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi itu mausul. Ahmad bin Hambal. Min hadis Uqbah bin Amir. Nanti riwayatnya melalui sahabat namanya Uqbah bin Amir. Ini sahabat yang wafat di Kairo ini, dekat. Saya sering ke sana, Uqbah bin Amir. Dekat dengan ulama-ulama yang terkenal di Indonesia seperti Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Imam Syafi'i itu makamnya di satu area besar namanya Qorofah itu ya. Nah, di sana ada sahabat namanya Uqbah bin Amir. Wazadah dan menambahi Uqbah faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha. Tanya dalam riwayat Uqbah bin Amir, barang siapa yang tidak sujud tilawah di dua tempat surat Al-Hajj itu fala yaqra'ha, maka seakan-akan dia dianggap tidak membaca surat tersebut. Nah, maksudnya adalah berarti sujud di dua tempat di surat Al-Hajj itu sangat dianjurkan. Fala yaqra'ha itu bukan maknanya berarti gak dapat pahala, tidak. Maksudnya adalah ya tidak sempurna bacaannya kayak gitu. Jadi saya sering mengulang-ulang bahwa tidak semua la itu maknanya tidak sah. Tapi ada la yang bermakna tidak sempurna. Saya contohkan misalkan la salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Maknanya bukan gak sah. Berarti kalau tetanggaan dengan masjid, terus sholatnya nggak ke masjid, itu gak sah. Nggak begitu. Nggak sempurna. Jadi elahnya itu bermakna tidak sempurna. Nah, di sini sama. Barang siapa yang tidak sujud di surat Al-Hajj, maka seakan-akan tidak membacanya. Tidak membacanya maksudnya tidak membaca secara sempurna. Itu ya. Wasanaduhu dha'ifun. Adapun sanadnya hadis ini adalah dhaif. Wa an Umar, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu qala, ya ayuhan nas, hei manusia, inna namurru bis sujudi. Sesungguhnya kita melewati satu ayat sujud.
Aman sajada faqad asabah. Barang siapa yang sujud maka telah benar. Wa man lam yasjud fala itsma alaih. Tapi barang siapa yang tidak sujud gak lantas berdosa. Maka dari sini dikatakan bahwa sujud tilawah itu sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Tidak wajib ya. Tidak wajib. Rawahul Bukhari. Kecuali di mazhab Hanafi kalau tidak salah. Untuk di surat Al-Hajj ini bahasanya mereka itu wajib tapi tidak fardu. Jadi di mazhab Hanafi itu ada perbedaan antara wajib dan fardu. Kalau di kita kan sama saja. Wajib dan fardu itu sama. Kalau di mazhab Hanafi ada perbedaan. Kalau wajib itu katanya dalilnya tidak qot'i. Tapi kalau fardu itu qot'i. Kayak gitu. Artinya wajib itu di bawah fardu kalau di mazhab mereka. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sujud tilawah itu sunnah. Wafihi, dan di dalam riwayat Bukhari, Inna Allah lam yafridis sujuda illa an nasya'u. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud illa an nasya'u. Kecuali kalau kita kehendaki. Wahuwa fil muwatta. Itu ya. Wa an Ibni Umarah, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana. Membaca kepada kita Al-Qur'an. Jadi kalau tadi riwayat Zain bin Sabit qara'tu 'alan nabi gitu. Yang ini yaqra' alaina nabi. Jadi yang tadi Zaid membaca ke Nabi. Kalau yang riwayat Abdullah bin Umar ini Nabi baca kepada sahabat. Jadi ada dua teknik memang yang diajarkan Nabi. Membaca di hadapan guru atau guru membaca agar ditiru oleh muridnya. Itu adalah teknik talaki di dalam Al-Quran. Dan itu yang dipraktekkan oleh Ustadz Mulisin dan para asatidz yang lain kan. Jadi biasanya guru membaca, kemudian ditiru, lantas murid membaca, didengarkan oleh gurunya, dibetulkan yang ada kesalahan seperti itu. Yaqra'u alaina, berarti Nabi yang baca ini. Alaina al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Fa idza marra bis sajdati. Jika melewati satu sujud tilawah kabbara. Nabi bertakbir wasajadah, kemudian sujud. Jadi langsung takbir Allahu Akbar dan sujud. Wasajadna ma'ahu, dan kami sujud bersama Nabi. Jadi caranya itu begitu. Jadi ngadep kiblat, kemudian takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Ya, itu namanya sujudut tilawah. Bacanya adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Sujud wajahku kepada zat yang menciptakannya. Wa syaqqa sam'ahu, dan memperdengarkan melalui telinganya. Wa basaruhu, wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu. Tabarakallah, maha luhur Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta, maha luhur, maha suci Allah, sebagai sebaik-baik pencipta. Itu maknanya ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Seperti itu. Rawahu Abu Daud bisanadin fihi layyinun. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang agak lembut. Mungkin itu yang perlu kita baca. Selanjutnya barangkali ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Nida.
Mau bertanya kalau teknis untuk membaca melakukan sujud tilawah ketika membaca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan wasjud waqtarib ya, langsung akhir ayat gitu ya. Ya. Saya tuh pernah dua kali pengalaman, yang satu yang ada yang wasjud terus Allahu Akbar sujud, terus balik lagi Allahu Akbar Oh, gitu. waqtarib, terus langsung Allahu Akbar gitu sujud, langsung ruku gitu kan. Jadi wasjud sujud tilawah Hmm. waqtarib udah dalam keadaan berdiri lagi. Nah, yang kedua ada imam yang wasjud waqtarib Allahu Akbar sujud tilawah, terus Allahu Akbar berdiri Ya. lagi langsung dia membaca surah yang lain gitu Ustaz. Jadi manakah yang lebih afdol itu? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan maksudnya mana yang lebih afdol dalam arti kata yang sesuai dengan sunnah-sunnah dalam sholat ya Ustaz tadi. Ya. Ya, ya, sayangku. Maaf Ustaz. Terus pertanyaan kedua, kalau seandainya kita dalam sehari itu membaca Quran, katakanlah beberapa juz gitu ya, atau enggak menjadi guru guru Quran gitu ya, mendengar orang setoran hafalan gitu kan. Uh, ih, mendengar setoran hafalan gitu misalnya. Itu kan kita mendengar gitu kan, berkali-kali sujud tilawah, maksudnya ayat-ayat sajadah. Nah, saya astagfirullahaladzim. Ada guru saya yang ketika misalnya setiap kali mendengar ayat sajdah langsung sujud tilawah. Ada juga yang jadi dia kumpulin gitu, dia hitung. Maksudnya dia hitung gitu dalam dalam sehari itu dia mendengar dari muridnya tuh berapa kali, lalu nanti ya sujudnya kalau misalnya dia mendengar 6 kali berarti dia sujudnya 6 kali gitu. Tapi nanti di akhir hari ketika dia sudah selesai pembelajaran gitu. Dan jadi pertanyaan yang kedua adalah mana yang lebih afdol juga di antara keduanya. Apakah dua-duanya juga sama betulnya gitu. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Ya. Terima kasih Bu Nida, pertanyaan yang bagus. Jadi nanti bisa didetailkan oleh Ustaz Muhlisin. Semoga masih bergabung ini, tapi beliau sama keluarga. Nah, kebetulan di mazhab Indonesia ya mungkin, dan juga di Mesir, saya belum pernah nemu itu yang wasjud, sujud dulu, kemudian waktaribnya nanti. Ini memang tanda baca yang ada di dalam Al-Quran itu ada di wasjud gitu ya. Nanti mungkin dijelaskan lebih rinci oleh Ustaz Muhlisin. Saya kurang ngerti ini. Kalau ada yang wasjud, sujud, kemudian bangun lagi, waktarid baru melanjutkan rokaat sholat. Seperti itu. Untuk yang kedua, eh, semacam rapelan gitu ya. Jadi ayat sajadahnya dihitung berapa kali, lantas nanti sujud sesuai dengan hitungan bacaan ayat sajadah yang sudah terlaksana. Ini juga aneh menurut saya. Atau mungkin saya yang kurang gaul gitu ya. Tapi di hadis yang akan datang ya, mana ya? Oh, bukan di hadis yang akan datang. Di syarahnya saya tadi baca bahwa Nabi itu pernah sujud berkali-kali memang. Berkali-kali. Jadi apa? Beliau mendengar sekali, tapi prakteknya bukan dirapel, bukan di apa? Dikoleksi dulu berapa jumlahnya, kemudian nanti sujud tilawah. Tidak seperti itu yang dipraktekkan oleh Nabi, tapi mendengar satu ayat tilawah, beliau sujud. Mendengar lagi atau membaca lagi, beliau sujud lagi. Kayak gitu prakteknya. Bukan seperti yang ditanyakan Bu Nida tadi, dihitung dulu, dikoleksi dulu. Kalau membacanya 3 kali ayat tilawah, maka nanti sujudnya 3 kali. Enggak seperti itu. Yang dipraktekkan Nabi itu mendengar satu ayat tilawah sujud.
mendengar lagi, sujud kayak gitu Ibu. Baik, itu mungkin beberapa hal yang bisa membantu. Ustaz Muhlisin masih gabung? Afwan Ustaz, harus dalam keadaan wudhu tidak ya? Maksudnya kalau kita lagi baca Quran tentu kita dalam keadaan wudhu, terus Ah, kita membaca ayat sajadah pasti dalam keadaan wudhu. Tapi kalau misalnya kita, yang misalnya mendengar, anak saya ya yang mendengar, anak saya lagi ya, hafalan Al-Insyiqaq gitu, terus saya lagi masak atau gimana Ustaz? Jadi saya terlepas dari itu ya, sunnah ya Ustaz? iya. Jadi di mazhab lain seperti Maliki, untuk di luar sholat nggak wajib wudhu di mazhab Maliki. Tapi di mazhab Jumhur selain Maliki itu harus punya wudhu sebagaimana di dalam sholat. Kalau di mazhab Maliki tidak. Di luar sholat maka boleh. Karena menurut Maliki itu kan bukan sholat. Nggak harus wudhu dong. Nanti persis pembahasannya seperti sujud syukur nanti. Sujud syukur itu orang mau bersyukur kan karena dapat rezeki nomplok misalkan kayak gitu. Apakah dia harus wudhu dulu ke ke kamar mandi itu kemudian sujud? Maka menurut mazhab Maliki nggak harus sujud, nggak harus wudhu kayak gitu. Jadi secara teknis, secara teknis ada yang memperbolehkan tidak perlu wudhu. Seperti itu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Berarti untuk pertanyaan yang pertama tadi, kalau misalnya di madhab di Indonesia dan juga di Mesir yang Ustadz ketahui adalah tidak ada yang Iya, wasjud, sujud, waktarib gitu. Adanya adalah wasjud, iya, waktarib, sujud, langsung disambung dengan surah yang lain gitu ya Ustadz. iya. Betul. Itu ya dulu kita lanjut sebentar lagi ini untuk nyelesain sujud syukur sekarang. Wa Nabi Bakrah dan diriwayatkan dari sahabat Abi Bakrah, bukan Abu Bakar ya, tapi Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun tatkala beliau ditimpa suatu masalah atau terkena suatu perkara yasurruhu yang menggembirakan, mendapat satu nikmat. Dan nikmat di sini gak harus selalu materi, seperti berita diterima kerja misalkan. Pokoknya apapun yang menyenangkan, punya anak cewek, dilamar orang yang kita sukai misalkan kayak gitu. Ya intinya nikmat lah. Perkara apapun yang yasurru, yang menyenangkan hati, mengembirakan hati. Itu Nabi kharrah sajidan. Nabi langsung tersungkur sajidan dalam keadaan sujud. Maksudnya Nabi langsung menuju sujud lillahi karena Gusti Allah. Nah, ini yang disebut dengan sujud syukur. Sujud syukur karena suatu nikmat gitu ya. Sujud syukur karena suatu nikmat itu sunnah. Sunnah ya tentunya tadi ya tetap sujudnya itu menghadap ke kiblat gitu ya. Tetap sujudnya menghadap kiblat. Makanya saya nonton bola terkadang aneh juga ini orang-orang pemain bola. Sujud syukur tapi nggak tahu arahnya kemana kayak gitu. Kan ada itu kalau ibu-ibu perhatikan beberapa pemain bola itu yang main sujud saja gitu kan. Tersungkur di mana, ngadep kemana itu nggak ada urusan. Pokoknya temennya sujud, dia mendekat, kemudian juga kepalanya sujud dekat temennya. Gak tahu ngadep kiblat apa enggak, itu gak benar itu. Jadi yang benar adalah menghadap ke kiblat kayak gitu. Dan sujud seperti itu. Ustadz, ngomongnya dipotong. Rawahul Berarti wajib ya Tat ya, menghadap ya, kiblat itu wajib ya Tat ya, gitu ya, lagi sujud syukur ya. iya.
Iya, iya, enggak, ya apa kalau pemain bola namanya sih saya lihat ya memang di mana aja sih, cuma maksudnya saya pikir itu kan pengecualian, enggak juga ya, Tat, ya? Memang harus ngadep kiblat, kan enggak kadang namanya juga apa ya eh, kan Nabi itu bilang kiblatus apa eh, kiblatus sujud ya ke arah sana memang gitu, ke arah Ka'bah itu bukan sembarangan seperti itu kan agak ngawur. oh, berarti nggak ada pengecualian ya kayak pemain bola gitu ya, saya lihat sih kalau misalkan yang suka sujud syukur ya. Iya, Oh, nggak boleh mestinya ya, Tat, dia ya? Nggak ada pengecualian ya buat ngira-ngira pemain dulu ya, bola. iya. Harusnya kan dilihat mana ini artinya apa? Kompasnya kayak gitu. Ya, Tat, ya. Seperti itu ya. Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 ulama ilan Nasa'i kecuali Imam An-Nasa'i. Jadi khamsah itu berarti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Kecuali Nasa'i berarti 4. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang terkaya ya, Abdurrahman bin Auf. Ini termasuk sahabat yang gak bakat miskin ini. Kenapa gak bakat miskin? Karena ketika beliau itu hijrah ke Madinah, itu kan semua harta bendanya ditinggal di kota Mekah, gitu ya. Harta kekayaannya, istri-istrinya ditinggal di kota Mekah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini ketika dipersaudarakan, jadi Nabi itu ketika nyampe ke Madinah, kemudian mempersaudarakan sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Namanya Mu'akhah, dipersaudarakan. Jadi Abdurrahman bin Auf dengan siapa kayak gitu. Abu Bakar dengan siapa. Kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dengan Rasulullah. Gitu. Ini berarti keistimewaan Sayyidina Ali. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan juga dengan orang yang tajir, kaya raya di kota Madinah. Dan sahabat Ansor yang kaya. Kemudian saudaranya ini langsung menawarkan. Jadi memang tipe dan watak sahabat itu memang orang-orang istimewa. Di dalam Al-Quran itu dipuji wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat-sahabat itu mendahulukan atas dirinya senajan meskipun dirinya itu dalam keadaan butuh. Itu adalah watak mayoritas sahabat seperti itu. Jadi sahabat itu ithar, dalam bahasa agamanya ithar. Ithar itu mementingkan orang lain dari diri sendiri. Itu namanya ithar. Nah, Abdurrahman bin Auf juga mengalami ithar itu. Jadi saudaranya yang Ansor itu langsung menawari Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Abdurrahman? Saya punya istri, maaf, misalkan 2 atau 4. Saya kasihkan kamu 1, silahkan milih. Nanti saya ceraikan, setelah iddah nanti bisa dinikahi. Saya juga punya rumah itu. Tinggal kamu pilih mau yang mana. Jadi seperti itu. Itharnya sahabat. Ini belum seberapa. Itu kan urusan harta benda. Ada yang ihtar urusan nyawa. Di suatu perang ada berapa? 3 sahabat apa 7 itu terluka semuanya. Dan terluka parah. Semuanya itu merasakan haus yang sangat. Sebagaimana orang yang sedang sakaratul maut itu kan haus luar biasa. Sementara air yang ada itu hanya cukup untuk 1-2 orang. Sehingga ini kisah sangat heroik gitu ya. Orang pertama didekati mau diminumkan air tersebut. Kemudian dia menunjuk ke orang kedua. Jangan saya, ini sahabat saya yang satunya dulu. Didekati orang kedua, dia menunjuk ke orang ketiga. Orang ketiga, orang keempat, begitu seterusnya. Karena orang terakhir wafat, syahid, maka orang ini yang bawa air itu lari ke orang pertama. Dia juga wafat, syahid.
Syahid sampai syahid semua. Nah, itu bentuk itar para sahabat yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf ketika mengalami itu dan ditawari yang seperti itu gitu ya. Itu Abdurrahman bin Auf langsung bilang, tunjukkan aku di mana aina sukukum, di mana pasar kamu itu di mana? Pasar kota Madinah itu di mana? Ayo tunjukkan ke saya. Jadi Abdurrahman bin Auf ya karena bakat gitu ya. Orang bakat kaya itu kan sulit menerima bantuan orang lain selama dirinya masih sanggup usaha itu. Itu kan mental, urusan mental gitu ya. Jadi dia nggak nerima bantuan saudaranya, tapi tunjukkan ke saya di mana eh, toko atau apa pasar kamu. Lantas Abdurrahman bin Auf dengan sisa uang di kantongnya yang tidak seberapa itu mulai berdagang di pasar kota Madinah. Karena beliau memang bakat gitu ya, bakat berdagang, maka keuntungannya semakin membesar sampai Abdurrahman ini ya menjadi saudagar kaya raya lagi gitu ya. Itu terlihat dari satu riwayat yang kemudian di suatu perang Nabi itu mengumpulkan donasi, ayo siapa yang mau nyumbang untuk perang. Sayyidina Abu Bakar itu nyumbang dengan seluruh hartanya. Sayyidina Utsman nyumbang dengan seluruh hartanya tapi ditolak, hanya diterima sepertiga. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga mau nyumbang dengan banyak sekali hartanya juga ditolak oleh oleh Nabi gitu ya. Tidak seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini memang istimewa berarti. Dia bisa diterima seluruh harta bendanya. Tapi orang-orang kaya dan lebih kaya dari Sayyidina Abu Bakar itu tidak diterima. Seperti Sayyidina Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Nah, riwayat ini menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Auf itu kaya lagi setelah ke Madinah. Ini suatu fakta gitu ya bahwa memang ada orang-orang yang tidak bakat miskin. Mohon maaf. Jadi otaknya itu encer kalau urusan urusan berdagang, urusan bisnis kayak gitu. Apa kata Abdurrahman qalah? Beliau berkata, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud fa'atala sujudah. Kemudian panjang sekali sujudnya, lama sujudnya Nabi. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya waqalah sambil bersabda, inna Jibril atani. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Fabasyarani. Kemudian Jibril memberi kabar baik. Fasajadtu lillahi syukra. Maka aku bersujud kepada Allah sebagai bentuk syukur. Ini juga riwayat tentang sujud syukur. Rawahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wasahahul Hakim. Dan dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim. Apa yang dibaca di dalam sujud syukur? Sujud syukur ya bebas bacaannya. Ya bisa baca tadi itu ya. Apa Al-Baqiyatus Salihat. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Bisa baca seperti itu. Wanil Barra bin Azib. Wanil Barra dan diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athah mengutus Aliyan Sayyidina Ali ilal Yamanih ke Yaman. Fadzakaral hadisah, kemudian hadis ini panjang qala. Qala kemudian Al-Barra bercerita, fakataba Aliyun bi islamihim. Sayyidina Ali menulis surat ke Madinah. Jadi Sayyidina Ali ditempatkan ke Yaman untuk berdakwah. Lantas Sayyidina Ali mengirim surat dan memberi kabar bahwa penduduk Yaman banyak yang masuk Islam.
Maka taba Aliyun di Islam. Banyak yang masuk Islam. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi membaca, ini maksudnya Nabi membaca bukan membaca langsung ya. Karena Nabi itu ummi seperti yang kita bahas tempo dulu. Ummi itu tidak bisa membaca, illiterate, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi kalau ada surat, Nabi itu minta Zaid bin Sabit atau siapa yang bisa baca, bisa nulis untuk membacakan suratnya. Itu yang dimaksud ya. Falamma qara'a Rasulullah SAW al-kitabah kharra sajida. Rasulullah itu kemudian sujud syukur. Jadi berita baik itu Nabi sujud syukur. Jadi riwayat di sini berita, asal berita baik itu sujud syukur. Didatangi Jibril membawa berita baik itu sujud syukur. Di riwayat paling atas tadi Abu Bakrah ada perkara yang mengembirakan, itu juga sujud syukur. Berarti sujud syukur ini enggak harus nikmat yang gede gitu ya, nikmat yang memang mengagetkan itu enggak harus. Nikmat-nikmat kecil itu sunnah gitu ya. Sunnah sujud syukur. Dan barangkali dengan sujud syukur ini menjadi bukti ekspresi kita tentang syukur kita kepada Allah. Sehingga Allah menambah nikmatnya di atas nikmat yang lain. Lain syakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa asluhu, adapun asalnya hadis ini fil Bukhari adalah dari Imam Al-Bukhari. Baik, itu yang bisa kita baca. Selanjutnya sebelum kita tutup dan kita cukupkan, barangkali ada yang ibu-ibu ingin tanyakan. Bu Rianti, Bu Nida, dan Bu Arya iPhone. Monggo. Afwan, Ustadz, Iya. waktu Oh, ini ada Bu Salma, Nur Hajar, dan Bu Rika. Ya, gimana, Bu? waktu pembahasan soal sujud sahwi itu, saya kan sempat bertanya apakah ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa sujud sahwi itu satu kali saja, tidak dua kali gitu. Tapi kayaknya sampai akhir pembahasan tidak keluar riwayat yang boleh satu kali, Ustadz. Iya. Iya, betul. Ibu pernah nemu ya? Kalau Yang hadisnya riwayat saya sekali. hadisnya tidak pernah nemu, tapi waktu belajar fikih di pesantren Persis itu dia ini satu kali. Jadi saya Iya, bertanya apakah ada riwayat lain. ada ya. Baik. Saya juga belum menemukan. Nanti saya coba dalami lagi itu ya. Baik, lalu apakah ada riwayat lain juga tentang bacaan sujud tilawah, Ustaz? Karena saya belajar tuh gini, Nah, iya. sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Ada wa sawwarahu yang pertama. Wa Oh, syaqqa iya. sama'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Fataba, ada Iya. fa-nya, ada harful fa-nya. Fatabarakallahu, Iya. ada harful jarnya lagi. Bi ahsanil khaliqin. Jadi ada Iya, iya. mungkin Iya, ada ada riwayat lain. Iya, seperti yang barusan Ibu baca itu, iya, memang saya temukan di syarah kitab ini. Itu ada yang bacaan seperti itu. Yang barusan Ibu baca. Bentar ya, saya cari. wasawwaroh itu artinya apa, Ustaz? Wasawwaroh berarti wujudnya Sawarah, gambarnya Allah gitu iya. maksudnya. Ya. Iya, Bentuknya Allah. Allah membentuk. Bukan, Allah yang membentuk. Hunya kan kembali ke wajhi. Allah yang Oh, membentuk wajahku. wajah Seperti itu. saya gitu ya. Ya, wajah Sajdah. saya. Oh, bisa? Bentar, saya Bisa. cari yang riwayat lain. Di syarah tadi saya ketemu.
Oh ini ada yang riwayat bunyinya seperti ini. Allah maktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka zuhra wa ba'anni biha wisra. Agak panjang. Di kitab yang lain tadi memang saya temukan seperti riwayat yang Bu Nida sebutkan. Jadi di akhir itu beda, bukan apa tabarakallah ahsanul khaliqin, tapi yang tadi yang barusan Ibu sebutkan itu. Tapi nggak apa-apa kan Ustadz? Nggak, maksud saya tuh selalu bertanya riwayat lain supaya saya nggak usah ngafalin lagi gitu maksudnya. Iya, iya. Iya, nggak apa. Artinya yang diajarkan ke kita itu oleh guru-guru kita itu ada riwayatnya gitu ya. Ada riwayatnya sehingga tidak perlu menyalahkan orang lain dan kita bisa terus mengamalkan apa yang sudah kita hafal. Kayak gitu. Ini kan ada riwayat lain lebih panjang gitu. Tapi ya kita baca yang kita hafal saja. Kalaupun nggak baca apa-apa, itu ya tetap dapat sunnahnya. Atau kita baca zikir-zikir seperti Al-Baqiyatus Shalihat tadi. Itu boleh juga. Monggo mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Baik, jika tidak ada kita cukupkan. Kita cukupkan ya. Bu Rianti. Ya Ustaz, Baik. silakan. Baik, kita cukupkan dan kita baca doanya. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca pada malam hari ini bisa menambah ilmu sebagai salah satu yang diminta oleh Rasulullah. Zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bima yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athna 'ala nafsika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il ahwal afat. وتبدلنا بها جميع الحجات وإنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها لأعلى الدرجات وبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم نسمع بشيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين اللهم امنا بالعلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية يا ارحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وطنا من الدنيا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد
Demikian, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Maaf lahir batin.